Lintasan terpendek gerak refleks, namun konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri ada alatnya yaitu senter, kemudian ada palu, tutup pena, dan kursi. Kemudian untuk bahannya mata kita sendiri, mulut, telapak tangan, telapak kaki, kemudian lutut. Nah, selanjutnya masuk ke cara kerjanya. Nah, untuk yang pertama yaitu refleks pada pupil dengan cara tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Caranya perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Caranya, hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Kemudian yang keempat yaitu refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Apa bedanya? Kemudian yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Kemudian yang keenam yaitu patella. Duduklah di kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella, legumen, ulangi 1 kali, ulangi untuk objek baca. Kemudian refleks telapak kaki, gelitik telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Dan yang terakhir yaitu refleks bersin, mengamati aksi yang terjadi pada waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Pada pengamatan refleks pupil dapat dilihat kalau pupil sedikit membesar. Ini disebabkan oleh kondisi awal yaitu saat memejamkan mata tidak mendapatkan cahaya. Kemudian pada pengamatan refleks pupil dengan tiba-tiba dapat dilihat pupil mengecil, kornea mata mengedip, dan kelopak mata bergerak hampir menutup. Ini disebabkan kapasitas cahaya yang masuk sangat besar dan cepat sehingga membuat pupil mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata bergerak hampir menutup. Kemudian pada refleks akomodasi pandang dapat dilihat bahwa ketika benda mendekat pupil akan mengecil dan sebaliknya ketika benda menjauh pupil akan membesar. Ini disebabkan kerja saraf pada mata yang bertujuan mengatur pupil mata ketika benda menjauh atau mendekat agar mata dapat tetap fokus. Pada refleks menelan dapat dilihat bahwa saat menelan air ludah kita lebih sulit dibandingkan dengan menelan air biasa. Ini dibuktikan adanya sedikit gerakan tambahan ketika menelan. Ini disebabkan oleh air ludah jika ditelan secara terus-menerus maka kadar saliva pada rongga mulut akan berkurang dan menyebabkan sulit menelan. Kemudian pada refleks telapak tangan terlihat bahwa tangan menghindar ketika akan dijatuhi benda. Ini disebabkan adanya rangsangan yang timbul dari ujung saraf pada telapak tangan yang dibawa atau tersampaikan langsung ke otak sehingga otak akan membaca stimulus yang kemudian menghasilkan respon yang dikirim kembali ke tangan. Kemudian pada refleks patella terlihat kalau patella mengangkat, ini karena kontraksi otot di sekitar patella sehingga kaki terlihat seperti mendang. Kemudian pada refleks telapak kaki dapat dilihat bahwa jari karena kaki bergerak menandakan adanya gerak refleks yang timbul karena pada saat kaki digelitiki terdapat sensasi geli yang merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks atau tidak.
Nah, yang terakhir yaitu pada refleks bersin terlihat bahwa kelopak mata menutup, bahu terangkat, kepala menunduk. Ini terjadi karena singa bergerak ke pusat bersin di medula lateral otak kita. Ketika mereka mencapai ambang kritis, maka akan memicu refleks bersin, di mana refleks bersin ini membuat tarikan nafas yang dalam dan tiba-tiba. Pada titik ini, reaksi berantai menjadi tidak terhentikan seperti kelopak mata menutup, bahu terangkat, kepala menunduk, dan masih banyak lagi gerakan lainnya, di mana setiap orang pasti mempunyai perbedaan. Nah, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.